Baik, siang Bapak Ibu Saudara, mari kita mau sama-sama memulai ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan karena Kau sudah naik buat kami, menyediakan tempat di sorga buat kami. Dan hari ini kami nggak perlu takut karena Tuhan Yesus sudah ada bersama kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Oh, mari katakan dengan iman, saudara. Dalamnya kasih-Mu, Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia samakanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa. Kami bersyukur Tuhan, bersujud kepadamu, oh Yesusku. Katakan, Kau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Bilang sama Tuhan, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Wow. Dari awal kita angkat pujian ini, saudara. Dalamnya kasih-Mu, Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia samakanku. Amin. Dengan darah yang tercurah, ampuni kami Tuhan, ampuniku atas dosa. Kami bersyukur, ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Katakan, Engkau ku sembah. Ini doa kami Tuhan, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Bilang sama Tuhan, Kau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah. Yesus, Kau terindah Tuhan. Kau menyediakan tempat bagi kami, pulihkan kami. Oh, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidup kami Tuhan, seumur hidupku menyembah
seumur hidup kami Tuhan. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kita sembah Tuhan. Wow, Yesus. Haleluya. Oh Yesus, Kau baik. Oh haleluya. Terima kasih. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih. Yang kami percaya Tuhan. Wow. Mu dicurahkan menggantikan. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih keselamatan dalam sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Bahkan jaminan sorga sudah Tuhan siapkan, Tuhan sudah sediakan buat kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Dan sebentar pada hari ini Tuhan, kami mau sama-sama tundukkan hati kami, tundukkan pikiran kami dalam firman-Mu, dalam kaki-Mu, di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau sama-sama memiliki hati hamba, telinga seorang murid, supaya benih firman disampaikan seluas-luasnya Bapa. Terima kasih Bapa, berbicara kami siap mendengarkan, sampaikan kebenaran yang memerdekakan hidup setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan akan iman, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, 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 haleluya. Baik, shalom saudara. Puji Tuhan, kita ada di ibadah dan kenaikan, ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga saudara. Saya mau mengucapkan selamat kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, karena harus lengkap saudara ya, karena kalau cuman kenaikan Yesus ya naik kemana ya. Oke Bapak saudara, tanpa lama-lama kita mau buka Alkitab kita saudara dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 2 dan 3 akan menjadi ayat pengantar pembuka kita dalam pembahasan kita di ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yohanes 14 ayat 2 dan 3 yang sudah di sana. Haleluya. Ya. Beginilah firman Tuhan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian
tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu Saudara, kehidupan Tuhan Yesus mulai dari dia hidup, dia lahir di muka bumi, dia mati di atas kayu salib, dan dia bangkit dari antara orang mati. Ini sebetulnya kenaikan Tuhan Yesus adalah peristiwa 40 hari setelah apa saudara? Setelah dia mati dan bangkit dari antara orang mati. Dan ketika dia naik, dia berpisah dengan murid-muridnya, tapi dia berkata, aku akan pergi ke tempat Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Tapi jangan kamu khawatir, pada hari Pentakosta yang 10 hari lagi kita akan rayakan saudara, dia memberikan jaminan, dia berikan kepastian sorga Bapak Saudara. Dia juga berikan 10 hari lagi Roh Kudus kepada kita saudara, yang 10 hari lagi kita akan rayakan. Makanya saudara, bicara tentang sorga, itu sudah sekali lagi sudah ada jaminan dalam kita. Kita bukan orang dunia yang mengharap menanti-nantikan sorga, bukan orang dunia yang ngejar-ngejar sorga dengan perbuatan baik, bukan orang agamawi yang berbuat saleh, melakukan rutinitas agamawi untuk mencari keselamatan saudara. Sebaliknya, keselamatan sudah diberikan, makanya harus ada paradigma yang benar saudara tentang sorga, bahwa apa? Melalui karya Yesus Kristus di atas kayu salib, kita menerima kepastian, kita menerima jaminan sorga. Tapi apa Bapak Saudara? Memiliki paradigma yang benar, sehingga apa? Kita bukan hanya mati masuk sorga. Yes, pada saat kita tutup mata di bumi, kita akan buka mata di kerajaan sorga. Yes, itu betul. Tapi hidup kita seperti doa Bapa kami di bumi seperti di sorga. Makanya hari ini saudara, itu yang sama-sama kita akan bahas dalam judul khotbah, paradigma yang benar tentang kerajaan sorga. Sama-sama bilang sama saya, paradigma tentang kerajaan sorga. Doa saya, kita punya paradigma yang benar, sehingga apa saudara? Hidup kita bukan hanya mesti masuk sorga, tapi hidup kita memancarkan sorga. So, apa paradigma yang benar tentang kerajaan sorga? Yang saya catat yang pertama adalah kekekalan. Sama-sama bilang sama saya, kekal. Amin. Yohanes 3 ayat 16 bilang gini saudara, ayat hafalan kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kata kekal dalam bahasa aslinya tetap, selamanya, abadi, baka atau tidak berkesudahan saudara. Sejalan dengan dalam KBBI itu artinya tetap, selama-lamanya, abadi, baka atau tidak berkesudahan. Sejalan dengan bahasa aslinya abadi, tanpa akhir atau selamanya saudara. Kata ini juga dipakai untuk menjelaskan Allah yang kekal, Allah yang tanpa batas, Allah yang tak berawal, Allah yang tak berakhir, Allah yang tak lekang oleh waktu. Makanya sorga itu bicara tentang kekekalan. Makanya kehidupan di bumi ini adalah kehidupan yang sementara. Bahwa harta yang kita pegang, harta yang ada di tangan kita, itu semuanya sementara. Saya nggak melarang kita untuk kerja keras. It's okay, it's good. Tapi jangan biarkan hartamu menjadi Tuhanmu. Karena apa yang daging ini nggak bisa dibawa ke kekekalan. Harta kita nggak bisa kita bawa kepada kekekalan. Itu hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti
Hidup ini sudah jadi berkat. Bagaimana kita bilang apa? Kalau kamu cari kumpulkan harta, bukan hanya kumpulkan harta di bumi saja. Kenapa? Karena ngengat dan karat dapat merusakkannya, dan pencuri dapat dengan mudah membongkar serta mencurinya, Bapak Ibu Saudara. Karena kenapa? Di mana hartamu berada, di situ pun hatimu berada. Makanya ayolah kejar Tuhan. Kejar Tuhan. Ya. Saya nggak larang. It's okay kamu yang muda-muda, karena kita sama-sama muda. It's okay untuk cari pendidikan, untuk kejar pendidikan, tempuh pendidikan setinggi-tinggi mungkin. It's good, it's better. Ya. Tapi gini loh, di atas segala-galanya, pendidikanmu nggak bisa bawa kamu ke sorga. Jangan karena pendidikan kamu lupa Tuhan. Jangan karena pendidikanmu kamu melupakan esensi dari kekekalan. Itu. Karena apa? 1 Timotius bilang, kita nggak bawa satu apapun ke dalam dunia, kita juga nggak bawa apa-apa keluar. Artinya kepada kekekalan kita nggak bisa bawa. Hidup di dunia ini sementara. Tapi kita lihat 2 Korintus 3:17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami apa saudara? Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada. Ayolah ya. Penderitaan kekal, kehidupan kekal. Kehidupan kita yang di dunia ini sementara, artinya juga penderitaan kita sementara. Di sorga ada kekekalan. Itu yang harusnya apa? Menjadi fokus kita. Di dunia ini kita melakukan apa? Pekerjaan baik saudara, sebagai tanda kita sudah diselamatkan. Itu nanti juga saya akan bahas di poin 2. Yang kedua saudara, bahwa sorga adalah pemberian, bukan pencapaian. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Yohanes 3:16 yang tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang apa? Percaya kepadanya tidak binasa, melainkan seperti yang tadi saya bilang, bahwa kita bukan orang dunia, orang agamawi yang mencari sorga. Kita bukan orang-orang dunia yang berusaha masuk sorga, yang dengan kekuatan kita, dengan amal ibadah kita, dengan kesalehan kita. Bukan saudara, tapi kita adalah orang sorga yang apa? Yang berbuat baik untuk apa? Sebagai rasa syukur kita, karena kita adalah warga sorga. Karena saya sudah diselamatkan, maka saya harus berbuat baik. Jadi perbuatan baik kita didasarkan pada apa? Pada karya Yesus di atas kayu salib. Bukan untuk apa? Untuk kita diselamatkan. Karena mustahil untuk kita masuk surga, mustahil untuk kita dapat kehidupan kekal, mustahil untuk kita menerima kemuliaan kekal dengan perbuatan baik kita, dengan amal ibadah kita, dengan persembahan kita, dengan pengabdian diri kita. Itu mustahil. Hanyalah orang-orang agamawi yang berusaha buat tentang bagaimana mereka bisa masuk surga. Pasti mindsetnya apa? Pencapaian, bukan pemberian.
Tapi kabar baiknya saudara dan saya yang sudah terima Yesus, kita punya kepastian sorga. Bahwa hari ini ketika kita tutup mata di bumi, kita buka mata di kerajaan sorga. Responnya apa? Kita berbuat baik. Karena kita sudah diselamatkan oleh iman, artinya apa? Iman itu membawa kita pada perbuatan baik. Coba kita lihat kata Yesus, Yohanes 14:6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kau tidak." Tuh, even dengan perbuatan baikmu gak bisa, bos. Tapi sekali lagi, karena kamu sudah diselamatkan, mari berbuat baik, berbuat benar, berbuat saleh, memberi, bukan karena mau masuk surga, tapi kita adalah warga surga. Yang terakhir, saudara, singkat saja, yaitu adalah komitmen untuk setia sampai akhir. Matius 24 ayat 13, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan, kata bertahan saudara dalam bahasa aslinya adalah setia, sabar, teguh. Artinya apa, saudara? Dalam tekanan tetap setia, dalam segala hal tetap setia. Anak-anak muda, karena kita juga sama muda, apapun yang terjadi tetap setia. Oh, dia cantiknya minta ampun kayak Lisa Blackpink. Kalau yang saya temui kayak Lisa Blackpink enggak. Oke, jadi lanjut lagi. Mau secantik apapun, emang sorga kurang orang cantik kah? Oh, dia ganteng kayak Jungkook, Sehun, Jeno, siapa itu. Tapi kau nggak percaya Yesus, tinggalkan. Sorga nggak kekurangan orang ganteng, amin. Jangan tinggalkan Yesus karena ketenaran. Ada banyak artis-artis Kristen dulunya, akhirnya apa? Karena ketenaran dunia, karena harta dunia harus tinggalin Tuhan Yesus. Yang apa sudah jelas berikan keselamatan, udah jelas ngasih kehidupan kekal, udah jelas ketika kita tutup mata di bumi, buka mata dalam kerajaan sorga. Setialah sampai akhir, karena setiap jerih lelahmu, setiap pelayananmu, setiap usaha, setiap pengabdianmu kepada Tuhan tidak sia-sia. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Kita mau satu dalam doa. Oh Yesus, mari kita angkat pujian ini, saudara. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam segala keadaan, amin. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus. Taruh di pikiranmu sekali Yesus. Taruh di pikiranmu, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Nyatakan sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku. Mari dari awal kita angkat pujian ini. Terima kasih Bapa. Sekali Yesus, di setiap musim
musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Tuhan Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Bilang sama Tuhan, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Biar musik saja melantunkan pujian ini, saudara. Hari ini kebenaran firman Tuhan telah diingatkan setiap kita bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kamu, agar di mana Dia berada, kamu berada. Tapi tetap setia sampai akhir, karena itu pegang prinsip sekali Yesus, selamanya Yesus. Apapun yang terjadi dalam ini, tetap Yesus yang mempesona hatimu. Jangan goyah dari keyakinan imanmu. Jangan ragu, katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau lagi karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Bapak buat kenaikan-Mu ke sorga. Kami punya kepastian bahwa sorga sudah menjadi bagian kami. Kami bersyukur Bapak atas kenaikan-Mu ke sorga. Engkau menyiapkan tempat bagi kami. Ajar kami untuk setia sampai akhir. Ajar kami untuk tidak goyah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus atas kenaikan-Mu ke sorga, menyediakan tempat bagi kami. Kami berdoa hari ini yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, bahkan ada penghiburan Tuhan bagi yang berduka cita. Tuhan terima kasih buat hari ini yang melayani Tuhan di mana-mana tempat, pendeta, penatua, vikaris, diakon semua Tuhan diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan penginjil diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau yang memberkati setiap yang hari ini Tuhan sedang menantikan pasangan dari Tuhan, sedang menantikan keturunan ilahi dari Tuhan. Tuhan berikan dengan kuasa-Mu yang luar biasa pasangan yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, mencintai Tuhan. Tuhan berikan keturunan ilahi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati bangsa negara ini Tuhan. Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri, sampai yang paling bawah juga Tuhan berkati. Berikan hikmat bagi pemerintah kami agar dapat memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Jauhkan dari korupsi Bapak, jauhkan dari ketidakbenaran, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat perdamaian dunia, perang Tuhan. Tuhan, apapun
Kami tolak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami juga Tuhan kekuatan untuk menghadapi kondisi zaman yang tidak mudah sekali Yesus. Selamanya Yesus. Kami mau juga Tuhan akhirnya mau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidup, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kini terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai hati hidupmu, studi sekolahmu, pekerjaan, bisnismu, karirmu, pernikahan kedua orang tuamu, keluarga besarmu, apapun yang kamu lakukan dibuatnya berhasil dan beruntung dari sekarang dan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita dalam awan-awan kemuliaan, makan pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Grace to you. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga.